Baik, ayuhal ahibah, ini penulis di dalam kitab ini membawakan Kitabul Ilm. Kitab yang membahas tentang ilmu atau yang berkaitan dengan ilmu. Dan kalau kita perhatikan para ulama hadis, mereka membuat Kitabul Ilm di kitab-kitab mereka. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud dan yang lain-lainnya. Dapat Kitabul Ilm. Di situ ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menuntut ilmu dan adab-adabnya. Karena memang hal ini sangat penting bagi kita penuntut ilmu. Kita belajar terus belajar, menulis, mencatat, ya, mendengar. Alhamdulillah, saya bersyukur atas itu. Cuman kadang ada rasa bosan, ada rasa apa? Capek, halal, bosan. Maka perlu kita membaca kembali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu. Perlu kita membahas kembali hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu intinya, agar kita termotivasi, agar kita semangat lagi. Ya. Dan memang seperti itu hadirin, belajar. Ya, belajar seperti itu. Ada kalanya bosan, ada kalanya capek, sehingga aduh kayaknya, yalah, nanti lagi lah belajar. Nah itu biasanya sebab terbesarnya adalah lupa terhadap keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu, lupa. Kalau seandainya kita terus ingat keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu, wallahiladzim, kita akan semangat terus. Kita akan semangat terus belajar, belajar dan belajar, bahkan rasanya nggak enak kalau seandainya berapa saat saja tidak belajar. Jangankan sehari, beberapa saat saja tidak mendengarkan ya, ceramah, faedah, rasanya nggak betah. Atau nggak baca gitu ya, beberapa saat rasanya tuh ada yang kurang. Kalau seandainya sampai seperti itu, Masya Allah, ya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebab terbesar biasanya orang yang mulai kendor dalam menuntut ilmu, malas gitu ya, atau merasa bosan karena tadi, ya tidak mengulang kembali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Tidak seperti di awal, karena di awal hijrah gitu, di awal hijrah karena dia dengar keutamaan dan seterusnya, ini dia semangat. Begitu berjalannya waktu, dia pun mulai kendor. Kenapa? Karena mulai lupa keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu. Oleh karena itu kita bahas ya Kitabul Ilm di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Baik, ayo halaibah, ilmu sudah kita ketahui bersama adalah idrakus syai' ala ma huwa alaih. Ilmu adalah mengetahui sesuatu, memahami sesuatu sesuai dengan hakikat aslinya. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Seorang dia mengetahui bahwa api itu panas, maka ini ilmu. Ilmu, ya, api itu panas. Baik. Kenapa? Karena memang sesuai dengan hakikat aslinya. Sesuai dengan hakikat aslinya. Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Nah ini ilmu. Kenapa? Karena mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat aslinya. Memang seperti itu. Ini ilmu. Dan kebalikan dari ilmu adalah apa Bapak Ibu? Bahlul gitu. Al-jahlu. Ya. Jahil. Jadi jahil atau bodoh berarti memahami sesuatu tidak sesuai dengan hakikat aslinya. Orang ditanya, Lubuk Linggau itu di mana? Lubuk Linggau itu di Sumatera Barat sebenarnya. Maka ini apa? Jahil. Dia mengetahui sesuatu, memahami sesuatu tidak sesuai dengan hakikat aslinya. Ini jahil. Ya, ini jahil. Al-Quran katanya. Al-Quran surat terakhir apa? Surat terakhir adalah surat Az-Zalzalah katanya. Ini jahil. Karena mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikat aslinya. Dan kita tahu hadirin, jahil ada dua. Ada jahil basit dan ada jahil murakkab. Dan kita mengulang ya, ajaran yang sudah lama kita pelajari. Kebodohan, kejahilan itu ada dua, jahil basit dan jahil murakkab. Jahil basit itu seseorang dia tidak tahu dan dia sadar dirinya tidak tahu. Jahil basit, jahil ringan gitu ya, adalah seseorang dia tidak tahu dan dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dia sadar. Ya, dia mengakui bahwa dirinya dia tidak tahu. Bahwa dirinya tidak tahu. Lubuk Linggau di mana? Aduh, walau alam nggak tahu, saya baru dengar. Nah, ini jahil basit.
Jahal apa? Jahal basit. Jadi jahal basit, seorang dia tidak tahu dan dia sadar bahwa dia tidak tahu. Dia ngaku. Dia ngaku. Akhirnya apa hukumnya? Contohnya, apa hukumnya talak tiga, ucapan talak ya, lebih dari tiga di satu majelis contohnya. Dia ngomong, nggak tahu saya. Ini jahal basit. Dia tidak tahu dan dia mengakui. Dia sadar dia tidak tahu ini jahal basit. Dan jahal basit ini ya bisa dihilangkan dengan belajar. Dengan menuntut ilmu ya bisa hilang. Dan yang kedua jahal murakab. Jahal apa? Jahal murakab. Jadi bodohnya itu keterlaluan. Seseorang jahal tidak tahu, namun dia apa? Sok tahu. Tidak tahu tapi sok tahu. Ini jahal apa? Jahal murakab. Jahal di atas jahal gitu. Jadi kebodohan itu apa? Bertingkat apa? Kebodohan itu bertumpuk-tumpuk gitu. Murakab. Sudahlah dia tidak tahu, dia apa? Sok tahu. Dia tidak mengakui bahwa dirinya tidak tahu, dia tidak sadar bahwa dirinya dia tidak tahu. Dan semoga kita tidak termasuk yang ini. Jangan sampai kita jadi jahilnya, jahil murakab. Kalau nggak tahu ya sudah. Wallahu a'lam bishawab, tidak tahu. Nah, ini jahil pasti ringan ya. Dan memang harus seperti itu. Nggak boleh kita berbicara tanpa ilmu.